Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ramadhani dengan NPM 653240116 dari Prodi D3 Administrasi Logistik. Di sini saya akan memaparkan materi terkait penggolongan hukum. Penggolongan hukum ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu bentuk, yang kedua itu sifat, yang ketiga itu wilayah, yang keempat waktu, yang kelima subjek, yang keenam isi, dan yang ketujuh yaitu fungsi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya ini, hukum itu dibagi menjadi dua, tertulis dan tidak tertulis. Tertulis itu yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam bentuk berbagai peraturan negara. Yang kedua, tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat terlebih dahulu, seperti hukum adat. Lalu yang kedua yaitu hukum berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ini hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum yang memaksa. Yang dimaksud hukum yang memaksa adalah jenis hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. Contohnya adalah hukum bagi perkara pidana, maka sanksinya secara paksa wajib untuk dilaksanakan. Yang kedua, hukum yang mengatur. Yang dimaksud hukum yang mengatur adalah jenis hukum yang dapat dikesampingkan saat pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya adalah hukum mengenai warisan yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait. Lalu ada hukum berdasarkan daerah, dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di satu daerah tertentu, atau bisa disebut hukum adat Batak, Minangkabau, hukum adat Jawa, dan sebagainya. Yang kedua, nasional, yaitu hukum yang berlaku di suatu daerah tertentu, seperti hukum di negara Indonesia, hukum di negara Malaysia, dan di negara lainnya. Yang ketiga yaitu hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih, seperti hukum perang, hukum perdata internasional, dan sebagainya. Lalu ada hukum berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama, hukum yang berlaku sekarang ini atau saat ini, atau hukum positif. Dan yang kedua, hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. Lalu ada hukum berdasarkan subjeknya. Hal ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi satu golongan tertentu. Yang kedua, hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan warga negara. Yang ketiga, hukum antar golongan, yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda. Lalu ada hukum berdasarkan isinya. Yang pertama, hukum publik atau public law, aturan hukum yang mengatur kepentingan umum atau dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan perseorangan atau hubungan antara negara dengan alat perlengkapannya, contohnya hukum pidana. Lalu yang kedua ada hukum privat atau private law. Aturan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau dikatakan sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Contohnya hukum perdata. Jadi yang membedakan mereka dari hukum publik atau dengan hukum privat yaitu berbeda pada kepentingannya. Dan yang terakhir ada hukum berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada hukum material. Aturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang, artinya. Dan yang terakhir ada hukum berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada hukum material, yaitu aturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang, artinya aturan yang menentukan hak-hak dan kewajiban memerintah dan melarang berbagai perbuatan kepada orang-orang dalam masyarakat. Contohnya hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha negara, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada hukum formil, yaitu aturan hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan aturan hukum material, contohnya hukum acara pidana atau acara perdata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah
pengucapan terima kasih.